Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan di jalan Allah, sedang kami telah diusir dari halaman kami dan bahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling. Kecuali sebagian kecil mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim." Ya, terima kasih, Mbak. Mari kita, Bapak Ibu, kita flashback sedikit ya, lihat ke belakang sebentar, bagaimana Al-Quran menjelaskan siapa Bani Israel ini, kan begitu ya. Ini bermula dari Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan putra putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Jadi Israel gelar untuk Nabi Yakub. Maka Bani Israel adalah bangsa keturunan Nabi Yakub. Itu ya. Nah, bermula dari kehidupan mereka di Kanaan, sekarang masuk wilayah Palestina, lebih tepatnya di kota Hebron. Nah, kemudian dalam periode Nabi Yusuf, mereka semua bedol desa, pindah secara keseluruhan, hidup di bumi Kinanah, bumi Mesir. Nah, di Mesir inilah mereka berkembang biak, ya berturun-temurun, bergenerasi ratusan tahun begitu, sampailah kemudian diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada mereka di zaman rezim Fir'aun. Nah, singkat cerita, ketika akhirnya Fir'aun tenggelam, Nabi Musa akhirnya kembali keluar dari Mesir. Kemanakah menuju? Menuju ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Begitu Al-Quran mengatakan. Nah, kemudian ternyata mereka itu tidak sampai untuk memasuki kota Baitul Maqdis dan Nabi Musa kemudian sudah. Nah, inilah ceritanya gitu ya. Ceritanya ayat ini. Mari kita lihat akhir cerita dari Bani Israel sepeninggal Nabi Musa itu seperti apa. Di surah nomor 5, surah Al-Maidah pada ayat yang ke-2526 ya. Surah nomor 5, surah Al-Maidah, ayat 2526, Allah berfirman di ayat Mohon maaf, Pak Ali barusan mic-nya ketutup. surah 5 Al-Maidah ayat 2526. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib yang fasik itu." Iya, jadi akhirnya mereka apa yang disebut sebagai terlunta-lunta, bahasa kerennya diaspor, ya terlunta mana-mana mereka hidup dalam satu komunitas begitu ya. Nah, di era akhirnya Nabi Musa wafat, maka terus kepada mereka diutus nabi-nabi, nabi yang cukup banyak gitu ya. Kenapa? Ya karena memang banyak nabi yang oleh Allah diceritakan, ada jumlahnya 25, ada juga yang lebih banyak tidak diceritakan. Nah, menurut beberapa riwayat, Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel pasca Nabi Musa ini, yang dikisahkan di ayat ini, bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel. Nah, maka kemudian mereka meminta agar Bani Israel ada pemimpin, seorang raja. Jadi sejak awal Bani Israel itu sudah memisahkan ya, antara kekuasaan politik ya dengan kekuasaan agama, antara seorang nabi dengan raja ini sudah berbeda. Sehingga kemudian mereka meminta supaya ada raja yang bisa memimpin mereka. Maka mereka berdoa gitu. Salah satu tujuannya apa? Tujuannya untuk berperang melawan musuh, memimpin mereka berperang. Nah, bagaimana kemudian apa namanya?
Al-Quran menggambarkan ini, seringkali jangankan kepada raja ya, bahkan kepada seorang nabi pun mereka itu tidak menghormati. Gitu. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan ketika Nabi Musa ini kan nabi yang paling besar di kalangan Bani Israel. Tapi itu pun dicuekin. Gitu. Kita lihat ya surah nomor 26, surah Asy-Syu'ara ya, ayat 61-62. Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Rombongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Iya, ini kan Nabi Musa kan nolong mereka, menyelamatkan mereka dari kejaran kepungan Firaun dan pasukannya. Begitu kemudian terpepet, mereka minta supaya Nabi Musa berdoa, memohon kepada Allah solusi. Dan Nabi Musa akhirnya memohon, meminta, yakin betul. Coba perhatikan kalimat Nabi Musa, Bapak Ibu. Nabi Musa berkata, Tuhanku bersamaku. Oh, kenapa beliau tidak mengatakan Tuhan kita bersama kita? Ya kan? Karena memang kaumnya saat itu pun belum semuanya belum beriman sepenuhnya dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Itu. Bahkan di dalam episode kehidupan mereka, seringkali mereka itu banyak membunuhi nabi-nabi itu. Ya, banyak membunuh para nabi itu. Mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 91 yang pernah kita sudah bicarakan. Allah berfirman apa menggambarkan, mohon maaf, kekejian mereka ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Nah, ini kan jadi Allah Maha mengetahui semuanya, malah nggak bisa Allah kok dibujui gitu, dibujuk itu dibohongi gitu loh. Mereka mengaku beriman kepada ajaran mereka yang diturunkan zaman mereka, yaitu yang dibawa Nabi Musa. Maka Allah bilang, lah kamu katanya beriman kok malah nabinya dibunuh kayak gitu. Oh alah, bohong, bohong, kira-kira gitu ya, itu kalau bahasa ininya Kak, gampangnya begitu. Maka mereka termasuk bangsa yang memang Allah ciptakan dengan kelebihan-kelebihan, tapi satu sisi sikap mereka juga sangat melampaui batas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, mereka itu minta, tolong dong wahai Nabi Allah, angkat raja di antara kami biar memimpin kami untuk berperang. Nabinya itu loh Bapak Ibu, nabi yang saat itu yang menurut riwayat namanya Nabi Samuel itu sudah tahu ini paling kalau diwajibkan yang ngeles lah, nggak akan mau kira-kira gitu. Pasti mereka ingkar. Jadi kalau bahasanya bahasa gaulnya itu gini ya, bangsa ini itu suka minta untuk diberikan aturan, suka minta supaya diberikan ketentuan-ketentuan agama, berjanji akan mengamalkan gitu. Tapi ketika itu dikabulkan, mereka juga yang pertama kali untuk tidak mengamalkan, menolak malah gitu. Mereka berjanji, tapi mereka juga yang kemudian mengingkari. Wah, itu modelnya. Kita ambil contoh sekarang. Surah nomor 7 ayat 163. Ini contoh kasus mereka yang kemudian salah satunya ini ya, yang kemudian menjadi dasar Nabi itu mengatakan nggak usah lah gitu. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut
ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat itu ikan-ikan tersebut tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Iya. Jadi ceritanya ayat ini Bapak Ibu, suatu saat mereka itu memohon kepada Allah melalui nabinya, "Tolong dong minta kepada, Allah, pada Tuhan supaya kita ini dipilihkan satu hari khusus ya, di mana di hari itu kami akan fokus ibadah, nggak akan ngurus dunia, nggak akan cari nafkah." Kira-kira gitu, hari suci. Dan itu namanya hari Sabat. Nah, apakah hari Sabat atau hari Sabtu? Wallahu alam, ini beda pendapat. Pokoknya namanya hari Sabat, gitu ya. Singkat cerita, Allah akhirnya mengabulkan permohonan mereka, tapi terus diuji, gitu loh. Diujinya apa? Diujinya setiap hari Sabat sesuai, bener nggak sih? Mereka itu minta itu tulus, ikhlas, atau hanya ondok, gitu loh. Maka Allah dengan mengujinya apa? Setiap hari Sabat, karena kebetulan mereka komunitas yang saat itu tinggalnya di pinggir di pantai ya, jadi dekat pantai maka nelayan gitu. Di hari Sabat itu ikan-ikan itu wah melimpah itu. Nah, ternyata mereka tidak kuat. Akhirnya melanggar janjinya sendiri, yaitu apa? Akhirnya mereka untuk mencari. Aceh. Sorry yang Bapak hilang ya? Jadi Bapak mungkin koneksinya ini. Nah, ini ada lagi nih. Suaranya mah Tadi hilang ya? Barusan hilang, hilang Pak, Pak. barusan Pak. Terus ya? Oh iya, biasalah. Hidup kadang gitu ya. Ya, kadang naik turun, kadang hilang, kadang biasalah ya. Kadang lembut, kadang ngegas, ini biasa gitu. Biasa ya. Silakan, Pak. Oke, lanjut. Bapak. Ya. Ya, jadi mereka itu minta seperti itu. Nah, kemudian sampai suatu saat setiap hari Sabat itu ikan itu melimpah ruah. Tapi di hari yang bukan hari Sabat itu hilang. Nggak ada sama sekali. Maka akhirnya mereka nggak kuat gitu ya. Nggak kuat dengan kondisi seperti itu. Akhirnya apa? Mereka melanggar. Padahal sudah berjanji, tapi kemudian melanggar. Nah, itu yang dimaksud kata Nabi yang di ayat kita ini. Jangan-jangan nanti kalau diwajibkan kamu terus melanggar gitu. Jangan-jangan setelah diwajibkan kamu terus menolak. Enggak lah, aku nggak mau berdoa. Kira-kira begitu ya itu. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya itu ya taat. Kalau memang itu sudah janjinya itu, mereka dengar dan tahu itu harus ditaati. Maka seorang mukmin nggak boleh begitu. Seorang itu seperti apa? Nah, kalau seorang mukmin itu harusnya lihat kita surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat yang ke-285 ya. 285 apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Garis bawah ini, kami dengar, kami taat. Nah, itu kalimat yang sering diucapkan teman-teman ya. Kami dengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Itu artinya kami dengar dan kami taat. Tapi kalau mereka biasanya apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami ingkari. Nah, itu kelakuan mereka begitu. Kalau orang mukmin harusnya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, kira-kira begitu ya. Maka seharusnya seorang mukmin sikap kepada Allah, termasuk seorang suami itu harusnya kalau istri lagi memberi apa ya, pencerahan, tausiah itu ya bilangnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat istriku. Gitu harusnya, itu baru keren gitu ya. Tapi ya kadang-kadang aja lah, kira-kira begitu ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa ternyata betul bahwa memang salah satu
apa itu sifat negatif manusia itu bawaannya suka ngeles, suka ngeyel, dan contohnya Bani Israel. Tapi sebetulnya nggak hanya Bani Israel, banyak manusia juga begitu. Sudah menjadi tabiatnya gitu ya. Mari kita lihat surah nomor 18 ayat 54. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, manusia memang yang paling banyak membantah. Wah, bacanya Mbak Nadia di sini ditegaskan paling membantah. Wah, gitu. Nggak tahu sambil bayangin siapa gitu ya manusia paling banyak membantah kira-kira gitu. Terus, wes terserah lah. Semangat Pak, biar semangat. Iya betul betul. Iya, memang begitu. Manusia paling banyak membantah. Bahkan sampai akhirat dulu masih bisa membantah itu. Sampai akhirat di hadapan Allah, manusia itu masih bisa ngeles, membantah itu. Mari kita lihat ayatnya itu. Ayatnya menarik ini. Surah nomor 75. Namanya surah Al-Qiyamah ya. Pada ayat yang ke-14 dan 15. Ini ayat yang menggambarkan bagaimana manusia itu bahkan sampai akhirat itu sukanya berargumen, beralasan di hadapan Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan manusia jadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Iya, meskipun dia manusia itu mengemukakan alasan-alasannya. Itulah mengapa Bapak Ibu di Al-Quran, karena manusia itu mohon maaf ya, lidah ini tidak bertulang, suka banyak adu argumen, suka banyak ngeyel, suka banyak berdebat ya, enggak karu-karuan begitu. Kelak di akhirat, mohon maaf, lesannya semua ditutup oleh Allah. Terkunci alias di lockdown, kira-kira ya di lockdown, kira-kira begitu ya. Mari kita lihat surah nomor 36, surah Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ternyata yang bicara tangan, bukan lagi lisan. Lisannya udah dikunci. Terus saksinya siapa? Saksinya kaki kita semuanya. Wah, itulah mengapa Bapak Ibu, kalau di hadapan Allah nanti tidak bisa lagi ngeles ya. Mohon maaf, tidak bisa lagi membolak-balik pasal. Tidak bisa. Semuanya jujur apa adanya. Begitu ya, jujur. Kalau di dunia cari orang jujur kan susah. Maka jujur tuh di dunia mahal. Yang murah namanya jujur kacang hijau, itu murah. Itu kalau sikap jujur tetap mahal. Nah, ini yang menarik, kok tangan bisa bicara ya? Oh, itu menarik. Kok tangan nanti bisa bicara? Apa tangan nanti punya mulut? Wallahu alam. Tapi yang jelas di ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwa kulit manusia itu semua nanti bicara. Sampai rohnya itu kemudian gregetan dan kamu kok malah bisa bicara lagi, gimana sih? Gitu. Coba kita lihat ayatnya. Surah nomor 41 ya. Ayat 20-21. Surah nomor 41 ayat 20-21. Ayat ini menggambarkan ketika nanti di akhirat kulit-kulit manusia itu bicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian pemiliknya yaitu roh orang yang bersangkutan itu protes gitu. Kamu bisa bicara, maka Jibril mengatakan, aku bisa bicara karena diberi kemampuan oleh Allah untuk bicara. Nah, gitu. Silakan. A'udzubillahi apabila mereka sampai mereka pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mereka berkata kepada mereka, "Mengapa kamu saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Jadikan kami dapat berbicara adalah Allah, dan juga jadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Iya, yang bisa memberi kemampuan kami berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Penutup ayat 246, Bapak Ibu, Allah kemudian mengatakan ketika betul diwajibkan, tatkala diwajibkan atas mereka untuk berperang, semua mayoritasnya mereka berpaling, illa qalilan minhum, kecuali kelompok kecil minoritas dari mereka. Nah, Al-Quran selalu menggambarkan bahwa untuk orang yang bersedia menerima kebenaran, untuk kemudian memperjuangkan, itu jumlahnya memang minoritas, Bapak Ibu. Maka nggak usah kecil hati kalau kemudian kita ingin memperjuangkan kebenaran, mengajak orang berbuat baik, itu seringkali responnya negatif, bukan negatif, responnya sedikit ya. Itu biasa dari dulu. Gitu. Maka satu sisi Bapak Ibu ini, Masya Allah, orang diberi pilihan oleh Allah, orang terpilih ini. Diberikan, apa namanya, digerakkan hatinya untuk selalu istiqomah berbuat kebaikan. Dan ini minoritas memang. Maka kita syukur sekali, Alhamdulillah. Gitu. Maka insya Allah Bapak Ibu jamaah Al-Qalam, wah insya Allah itu orang-orang minoritas terpilih di sisi Allah dan kelak masuk surga. Gitu ya, insya Allah begitu. Karena apa? Ya karena kita berusaha untuk istiqomah. Nah, berusaha untuk istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah maka insya Allah kelak akan diberikan anugerah husnul khotimah. Nah, khotimah mendapat ridha Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya sikap optimis, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka suuzon ya. Waduh, amalku sering enggak khusyuk, sholatku, ibadahku enggak bagus. Enggak usah gitu. Allah sudah tahu. Kalau doa itu enggak usah gitu. Allah udah paham, ayo udah tahu lah. Tapi ya Allah maklum aja. Meskitu kemampuannya kan begitu ya. Oke, kita lanjut ayat 247 Bapak Ibu. 247 Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih kelanjutannya dialognya dengan Bani Israel dengan Nabi yang diutus Allah itu ya. Maka Nabi itu kemudian berkata kepada mereka, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan minal mal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Oke, jadi akhirnya dikabulkan Bapak Ibu, yaitu Allah melalui nabinya mewahyukan yang akan menjadi raja mereka namanya Talut. Talut itu kalau dalam tradisi Bible ya, itu ada kisah ini juga toh namanya Saul. Saul itu Talut. Gitu ya. Talut itu Saul kalau dalam tradisi Bible begitu. Nah, kenapa kemudian mereka menolaknya? Jadi kira-kira gini, mungkin kita lagi-lagi mundur ke belakang sebentar ya, bahwa Bani Israel ini kan ada 12 suku besar. 12 suku ini berasal dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Coba kita lihat sedikit saja ayatnya, surah nomor 12. Surah nomor 12 ayatnya yang ke-4. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, apa makna takwil mimpi ini? Takwilnya kemudian 11 bintang itu 11 saudara Nabi Yusuf nyerah kemudian sujud hormat kepada Nabi Yusuf yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat di Mesir. Matahari dan bulan adalah ayah bundanya. Gitu. Maka pada akhirnya di zaman Nabi Musa itu Bani Israel sudah berkembang ribuan jumlahnya dan masing-masing berjumlah 12 suku besar merujuk kepada 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Mari kita lihat surah nomor 7 ayat yang ke-160. Surah 7 Al-A'raf ayat 160 Allah berfirman menggambarkan mereka wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka mana dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzolimi dirinya sendiri. Ya, setiap suku mendapatkan tempat untuk mata airnya masing-masing. Nah, di antara 12 suku besar Bani Israel ini yang kemudian dianggap paling berpengaruh, namanya suku yang keturunan dari putra Nabi Yakub yang bernama Yehuda. Yehuda. Itu ya, Yehuda. Maka dalam bahasa Ibrani pengikut Yehuda namanya Yahudi. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi Yahudi itu pada mulanya berangkat dari nama putra Nabi Yakub. Nah, mengikut itu dikasih dalam bahasa itu ada akhiran yang menunjukkan pengikut ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan juga gitu, kalau ada akhiran an itu artinya pengikut. Misalnya Hegelian, itu mengikut Thomas Hegel. Kemudian apa itu ada tokoh-tokoh tertentu ada pengikutnya. Dalam bahasa Arab itu ada huruf ya, ada huruf ya, ya yang menunjukkan kemudian pengikut maknanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka kemudian yang dipilih oleh Allah itu yang bernama Saul tadi bukan dari keturunan Yehuda ini, tapi dari keturunan Benyamin. Ya, menurut riwayatnya begitu. Adalah saudara seayah ibu Nabi Yusuf alaihissalam. Benyamin. Saul itu dari keturunan itu. Dan kebetulan tidak kaya. Gitu. Maka mereka nolak. Loh, kok yang miskin diangkat jadi raja kami? Tidak bisa. Mereka tolak gitu. Pertanyaannya kenapa mereka menolak? Oh, mereka sudah minta loh supaya dipilihkan diangkat raja. Begitu ditetapkan ditolak. Karena menurut mereka, oh, kami yang berhak. Loh, gimana? Kan membingungkan. Memang salah satu kriteria mereka itu selalu mengukur kemuliaan itu dalam sisi materi. Itu sudah jadi standarnya itu. Ya, standar hidup mereka begitu. Mari kita lihat ya, bagaimana hal ini diabadikan berulang-ulang oleh Al-Quran. Salah satunya kita lihat misalnya surah nomor 2, Al-Baqarah ayat 212. Ya, jangan keras-keras, 212. Ya. 2 ayat 212. Allah berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Iya, ini ya kehidupan dunia dijadikan terasa indah untuk mereka, mereka merendahkan orang-orang beriman. Kenapa direndahkan? Karena menurut mereka status kemuliaan kehidupan ini ya materi. Itu. Sehingga bahkan pada umumnya manusia begitu, cuma ini yang paling menonjol. Mereka ini kelompok yang paling menonjol, tapi sebetulnya umumnya manusia disebut ketika mendefinisikan kata sukses misalnya, mendefinisikan kata bahagia dunia, itu mesti umumnya kan ukurannya materi. Nah, itu sudah seperti itu. Tapi untuk Bani Israel itu memang salah satu bangsa yang terkenal begitu besar hubud dunia. Bahkan diabadikan Al-Quran itu. Mari kita lihat surah nomor 2. Kita sudah lewati, pernah pelajari ya. Ayat 96. Surah 2, 96 Allah berfirman, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik.
Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, gitu ya. Ini poin utamanya seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka begitu besar, meskipun sekali lagi umumnya manusia yang kadang kala seperti itu. Maka diabadikan di Al-Quran, manusia itu sering mengukur bahkan ridhonya Allah itu loh, ridho Allah, kemuliaan dari Allah itu dianggap ya kalau diberi materi berarti Allah sayang. Tapi kalau sedang misalnya seseorang kok nggak diberi materi, itu dikiranya dia dimarahi oleh Allah atau diadab oleh Allah. Mari kita lihat surah nomor 89 ya, Al-Fajr 89 ayat 15-16. Allah berfirman, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, yang seperti itu kemudian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ayat 20-nya, Mbak, coba. 20-nya. Wa Baik, Pak. tuhibbunal mala hubban jamma. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, itu kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Artinya apa? Kalau nggak berlebihan ya boleh. Namanya orang seneng begitu. Yang masalah kalau berlebihan. Standar berlebihan itu apa? Nah, istafti qalbak. Tanya nurani kita. Ya ada standar dari agama juga ada. Tapi yang paling menentukan tanya nurani kita. Apakah ini wajar, proporsional, atau berlebihan melampaui batas. Nah, kira-kira gitu ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian Bapak Ibu itu memberi penjelasan, argumen, alasan mengapa milih Saul sebagai pemimpin mereka, raja mereka ya. Di ayat ini dikatakan karena dia diberi apa? Diberi keluasan ilmu dan kekuatan fisik. Loh, untuk perang ya. Kan itu. Untuk memimpin jadi panglima perang kan harus begitu. Nah, demikian juga kemudian dalam kasus-kasus tertentu memang yang paling penting di antara kriteria seseorang itu nantinya akan diberikan anugerah kepemimpinan itu apa? Wawasan yang luas, sikapnya yang bijaksana. Ya. Mari kita lihat misalnya dalam kasus moyang beliau mereka yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika kemudian di Mesir dan diangkat menjadi apa ya bendaharawan itu kalau sekarang mungkin ya bisa Kementerian Kemenkyu ya bisa juga atau ya kepala bulog. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu apa? Mari kita lihat misalnya surah nomor 12 Mbak. Surah Yusuf namanya ya, ayat 55. Ini ayat menggambarkan bagaimana ketika dia ditawari untuk menjadi orang dekat Raja Mesir saat itu, ring 1, ini periodenya sebelum Fir'aun ya. Maka kemudian Nabi Yusuf menjawab, jadikan aku sebagai bendaharawan negara, karena aku orang yang amanah terpercaya. Kita lihat, silakan Mbak. Baik, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nah, pandai menjaga, didahulukannya amanah dulu, sikap amanah, baru berpengetahuan. Nah, ini kalau konteksnya kita ingin mengangkat pemimpin, itu kriterianya itu yang paling bagus. Ya, pandai menjaga sikap jujur dulu, amal dulu, baru berilmu. Jangan. Nah, kalau panglima perang tadi berilmu dan punya kekuatan fisik. Nah, gitu ya. Tapi kalau mau jadi raja, pengurus pemimpin gitu ya, yang terpenting itu apa? Sikap jujur itu yang kedepankan. Bukan ilmunya loh, tapi jujur dulu baru yang berilmu. Nah, bagaimana kalau kita ingin rekrut pegawai? Nah, ini ya, ini misalnya winners nih mau ngerekrut pegawai, ya, misalnya gitu ya. Gimana kriterianya apa nih? Ada itu surah 28 ayat yang ke-26. Ini kasusnya adalah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau magang ya, magang jadi pegawai, magang jadi pegawainya Nabi Syuaib atau Syekh Madian.
Nah, kira-kira gitu. Surah 28 ayat 26 Al-Qasas. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Nah, di sini dapat dipercaya nomor 2 ya, Mbak. Yang kedua kuat dulu. Berarti apa? Profesionalitas dulu. Nah, gitu. Jujur tapi nggak bisa kerja ya jangan gitu. Tapi dia punya keterampilan, punya kemampuan dan jujur. Nah, gitu ya. Kalau orang yang kemudian kita ingin merekrutnya dia sebagai karyawan kita, pegawai kita untuk nanti diserai salah satu posisi atau salah satu jenis pekerjaan tertentu, maka dalam ayat ini dikatakan apa itu? Saya orang yang kuat, lagi terpercaya. Artinya memiliki kemampuan profesional dalam bidangnya dan juga punya sikap amanah. Nah, satu hal Bapak Ibu yang pasti Allah menyatakan dalam ayat ini, wallahu yu'ti, kembali ke 247 ya. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Terserah Allah. Itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini doktrin kita ya. Mari kita lihat surahnya nomor 3, ini semakna ya. Surah Ali Imran ayat yang ke-26. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, ini poin penting ya Pak Ibu ya, bahwa dalam konteks kekuasaan ini pada akhirnya yang menjadi penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada momen ataupun pada realitasnya seringkali kita menganggap ya, itu misalnya pilihan masyarakat. Itu diangkat melalui jalur demokrasi, musyawarah atau pemilu misalnya. Ya itu lahirnya begitu. Tapi pada hakikatnya sebagai seorang mukmin meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya pada akhirnya. Maka misalnya di Al-Qur'an yang kita temukan ketika raja pertama kali dari kaum Bani Israel ya, itu kan setelah periode Saul ini, setelah ini kan nanti akan ada raja yang permanen tuh, namanya Raja Daud. Nah, Raja Daud itu oleh Allah dikatakan kami yang mengangkatnya sebagai khalifah. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Mari kita lihat surahnya nomor 38 ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil 'adl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Ya, perhatikan di sini pakai kata kami ya. Sungguh kami telah memilih atau mengangkat Daud sebagai khalifah. Kenapa kami? Karena dalam pengangkatan Daud kelak sebagai pemimpin raja besar Bani Israel melalui musyawarah, melalui pelibatan anggota rakyat mereka. Begitu ya. Oke, kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Luas rahmatnya, yang mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mengetahui kepada siapa yang tepat untuk diberikan rahmat itu secara khusus. Nah, kita lanjutkan ini ayat terakhir untuk kali ini, ayat terakhir yaitu ayat 248. Ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum
wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Iya, ini ya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, ketika mereka menolak, tapi karena terpepet mau nggak mau harus menerima Saul sebagai raja mereka, tapi mereka tetap minta syarat. Apa syaratnya? Syarat mereka adalah bahwa apa buktinya bahwa betul Tuhan itu sudah memilih dia sebagai raja kami. Wah, itu omongan mereka begitu. Maka terus kemudian tanda bahwa mereka itu atau Saul itu nabi mereka adalah datangnya ya sesungguhnya dengan datangnya kembalinya tabut. Tabut ini apa toh? Tabut ini adalah kalau kita lihat ya peti yang berisi barang-barang peninggalan dari keluarga Bani Israel sebelumnya yang sangat berpengaruh yaitu Musa dan Harun. Ya, di sini maka kemudian kalau cerita sedikitnya begini ya. Jadi orang Bani Israel itu setelah mereka bergenerasi beratus-ratus tahun itu masih tetap menyimpan barang benda-benda berharga. Ternyata benda-benda berharga itu mereka simpan salah satunya meyakini bahwa ini menjadi semacam penyemangat spirit. Dengan keyakinan kalau ada benda-benda itu selalu mereka akan berhasil dalam kehidupannya. Diberikan pertolongan oleh Allah. Oh yakin. Nah, suatu saat itu hilang semuanya, begitu. Maka akhirnya mereka kalah, mereka terlunta-lunta, hidupnya menderita ratusan tahun juga. Nah, di saat itulah mereka kemudian teringat lagi, waduh, coba kalau itu. Apa boleh kita bersikap seperti itu? Apa enggak syirik? Nah, kan bahasanya begitu. Apa enggak syirik? Kita kemudian, nah, ternyata berdasarkan ayat ini berarti bukan suatu perbuatan yang syirik. Kalau kita memiliki benda-benda kenangan yang kita yakini, dengan itu kita mengingatkan sesuatu yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, boleh. Nah, itu yang kemudian dalam Islam namanya tabarruk. Ya, tabarruk artinya mencari berkah atau berharap keberkahan atau berharap tetapnya kebaikan dalam sesuatu, ya. Dalam sesuatu yang kita nilai itu membawa keberkahan. Nah, Al-Quran mengatakan di antaranya yang paling penting yang membawa keberkahan itu apa? Yang disebut membawa keberkahan Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 6 ayat 155. Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, ini Al-Quran kami turunkan dengan penuh berkah. Ya, kami turunkan dengan penuh berkah. Berarti apa? Al-Quran ini akan selalu membawa kebaikan, keberkahan dimanapun berada. Dan berkaitan dengan apapun. Ini mungkin sudah sering kita sampaikan ya. Misalnya begini. Dulu ketika Al-Quran turun pertama kali namanya Nuzul Quran, itu Allah pilih bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu bukan bulan istimewa. Bulan haram itu kan 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram. Itu namanya bulan haram. Bulan yang penuh kehormatan. Gitu. Nah, terus kemudian apa itu? Demikian juga kota Makkah Madinah, Al-Haramain, itu bukanlah 2 kota suci pada mulanya. Nah, 2 kota suci yang pertama namanya Baitul Maqdis. Tapi sejak Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, maka ada Makkiyah, ada Madaniyah, keduanya menjadi 2 kota suci. Kenapa? Karena Al-Quran. Maka siapapun yang kemudian mau untuk ikhlas berkhidmah kepada Al-Quran, mau ikhlas merawat Al-Quran. Merawat Al-Quran itu berarti terus memberi kontribusi berkhidmah kepada Al-Quran. Apakah dengan mempelajarinya, apakah dengan mensupport orang yang mempelajarinya, hidupnya pasti akan diberkahi. Kenapa? Memang Al-Quran selalu berkahi. Tidak ada barang keram atau sesuatu yang
menambah kebaikan itu melebihi Al-Qur'an, enggak ada. Maka kalau kita bicara benda-benda keramat dalam tanda petik benda di sini dalam petik ya, bukan maksudnya bukan mushafnya semata, tapi yang terpenting adalah substansinya adalah Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu, kalau kemudian kita dianugerahi Allah selalu punya hati yang mau dekat dengan Al-Qur'an, wah, Masya Allah. Ini harus kita syukuri ya, alhamdulillah gitu ya. Karena memang itu akan menjadi wasilah kita untuk tetapnya kebaikan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Apakah hanya Al-Qur'an? Tentu saja tidak. Di Al-Qur'an juga ada tempat yang diberkahi. Misalnya apa? Tempat Masjidil Haram itu menjadi berkah juga. Termasuk kemudian Masjidil Aqsa diabadikan Al-Qur'an. Kita lihat ya surah 17. Surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia, sesungguhnya dia Maha mendengar, Maha melihat. Iya, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ya, maka dengan keberkahan seperti itu, mudah-mudahan kita semuanya menjadi bisa dianugerahi oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Nah, jadi kita jangan mudah-mudah ya untuk mengatakan syirik, mengatakan musyrik, jangan. Termasuk misalnya kalau kita suatu saat, mohon maaf, kita menyimpan benda-benda berharga, benda-benda yang kita sebut ya karena kenangan ya, kenangan. Maka museum-museum itu bukan syirik itu kalau niat kita untuk apa? Untuk mengenang kembali ya, mengenang kembali perjuangan para pendahulu kita, moyang kita, sehingga kalau di rumah seringkali kita juga misalnya punya tinggalan orang tua yang kita coba jaga gitu apa ya, bisa foto misalnya atau yang lain yang intinya menguatkan kita untuk lebih istiqomah, itu kata kuncinya. Bukan mengkeramatkan benda itu ya, bukan apalagi terus meminta kepada benda itu, sama sekali tidak. Tapi meyakini dengan wasilah itu kita bisa tambah istiqomah untuk berbuat kebaikan, mendapat ridha Allah. Nah, itu yang kita sebut sebagai tabarruk yang tidak melanggar syariat. Tabarruk yang sesuai dengan kaidah syariat kita. Oke. Demikian Bapak Ibu, mungkin sampai 3 ayat ya di kali ini, sampai ayat 248, dan insya Allah kita akan teruskan ayat berikutnya. Dan seperti biasa, kita akan teruskan dengan sesi berikutnya. Monggo, Mbak Diana akan memandu kita semuanya. Terima kasih, kami persilakan. Terima kasih Pak Ali atas pencerahannya. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditulis di chat, nanti akan saya bacakan untuk Pak Ali. Sementara saya dulu deh Pak tanya, mumpung. Ya ini kan kalau Bani Israel itu kan banyak kelebihannya ya Pak ya. Terus itu kayak umat yang dipilih untuk diturunkannya Taurat gitu ya Pak. Tapi kenapa yang dipilih tuh malah membangkang gitu loh Pak? Kenapa enggak, apa sih kelebihan mereka dibanding kita gitu, umat lainnya gitu? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Al-Quran tidak memberikan rincian tentang kelebihan mereka apa ya Mbak? Enggak gitu ya. Tapi memang itu Allah sendiri itu. Di antaranya adalah, mari kita lihat contoh ayatnya ya, di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 48, ayat 47 maaf, ayat 47. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Iya, kami telah memberikan kelebihan kamu, ya Bani Israel itu di alam ini, ya,
dibandingkan umatnya. Apa kelebihannya ini? Nah, kalau dalam tafsir-tafsir para ulama mengatakan di antara bentuk kelebihan kepada mereka itu diutusnya para nabi itu mayoritas dari grup mereka itu. Nah, itu ya. Maka kalau kita lihat setelah periode Nabi Ibrahim, terus kemudian beliau punya 2 putra, pertama Ismail, kedua Ishak. Dari Ishak inilah yang punya putra namanya Yakub. Nabi Yakub inilah yang bergelar Israel. Nah, kemudian selama ribuan tahun umat manusia di dunia ini, Allah utus silih berganti para nabi. Dan para nabi itu mayoritasnya adalah grup keturunan Bani Israel. Maka tempat lokasi mereka diutus itu ya nggak jauh-jauh oleh Allah, ya seputar di Timur Tengah itu, Mbak. Karena ya secara hikmah geografisnya kan Timur Tengah kan titik tengah ya. Bisa menjangkau kemana, bisa menyebar kemana-mana, kira-kira kan begitu kan. Nah, kelebihan mereka begitu. Jadi ribuan, bahkan dalam hadis sebut 124.000 nabi itu mayoritasnya dari Bani Israel. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memilih nabi yang diutus terakhir sebagai penutup rangkaian nabi semua itu bukan dari kelompok mereka, yaitulah dari keturunan Nabi Ismail, bangsa Arab dari suku Quraisy. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah mengapa salah satu alasan mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad, mereka tidak menerima Al-Quran, itu bukan karena kesadaran bahwa Nabi Muhammad salah, bahwa Al-Quran keliru, enggak. Tapi ini orang bukan grup kami, bukan golongan kami, bukan kelompok kami. Maka mereka langsung kemudian left group. Nah, itu ya, enggak mau ngakuin sebagai nabi. Jadi karena iri, karena mereka biasanya nabi itu kelompok kami, tiba-tiba dari kelompok mereka. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih, Mbak ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Arman. Pak Ustadz, bagaimana dengan peninggalan-peninggalan leluhur yang kata orang ada khodamnya? Apakah khodam itu bisa mempengaruhi pemiliknya? Baik, terima kasih Pak Arman ya. Yang pertama, kami tidak punya pengalaman gitu tentang masalah khodam ini ya Pak. Jadi jawaban kami mungkin ya pemahaman pengetahuan kami dengan Pak Arman enggak jauh beda lah tentang hal ini ya. Tapi kami termasuk yang percaya bahwa itu ada. Karena memang Al-Quran juga, agama kita juga tidak menolak keberadaan makhluk yang Allah ciptakan, di antaranya selain manusia apa? Jin. Nah, khodam ini kita percayai adalah sebagai dari golongan jin. Nah, apakah kemudian itu ada dalam setiap benda-benda peninggalan moyang kita? Jawaban kita wallahu a'lam. Tapi boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Kadang-kala kemudian ini sebetulnya nggak ada tapi didramatisir ada, kan bisa juga sebetulnya kira-kira gitu ya. Tapi yang jelas kita termasuk percaya dengan adanya bangsa jin atau yang menjadi khodam-khodam itu. Meskipun ini bukan rukun iman. Rukun iman kan kepada malaikat, ya kepada hari akhir, kepada rasul, kepada kitab gitu kan. Tapi untuk kepada jin enggak, bukan rukun iman. Tapi karena ayat hadis begitu banyak yang menjelaskan tentang fenomena makhluk jin ini, ya tentu kita percaya. Kita sami'na wa ata'na atas informasi dari Al-Quran, tapi hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Di antara bentuk nasihat para ulama itu mereka menasihati ya kita santri-santri itu mengatakan apa? Ya percayalah, tapi tidak usah terlalu dalam kita memasuki wilayah mereka terkait masalah khodam ini. Karena nanti ada orang yang diisukan katanya menikah sama jin itu, atau diisukan karena punya khodam dari bangsa jin, bahkan ada bisa yang diperjualbelikan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu, katanya begitu. Nah, satu-satunya nabi yang diabadikan di Al-Quran yang disebut ya, itu yang kemudian mempekerjakan jin itu Nabi Sulaiman. Nah, itu Nabi Sulaiman itu diabadikan di Al-Quran sebagai nabi yang kemudian memang rakyatnya itu langsung itu bangsa jin. Maka kalau kita lihat di Al-Quran yang membangun infrastruktur kerajaan Sulaiman zaman itu kontraktornya bangsa jin. Iya, cuma nggak dikasih penjelasan di Al-Quran apakah saat itu sudah pakai tender atau belum.
Nah, itu ya. Tapi yang apa tunjuk langsung TL gitu. Tapi yang jelas itu bangsa jin yang mempekerjakan. Maka kenapa infrastruktur kerajaan Sulaiman itu nggak bisa di apa ya disamai ya oleh periode manusia setelahnya gitu. Bahkan ada yang membangun narasi, membangun teori ya bahwa Candi Borobudur di Magelang itu yang bangun Nabi Sulaiman. Selesai bangun Borobudur kembali ke Yerusalem ya, kemudian beliau mampir sejenak di daerah Jogja. Nah, daerah tempat mampirnya kemudian diberi nama Sleman. Nah, itu diambil dari Sulaiman gitu. Wes percaya ya silakan, ndak ya ndak apa-apa. Oh, kalau percaya malah gendeng. Oh, itu kan namanya kan cocokologi ya, dicocok-cocokkan begitu ya. Oke, terima kasih Pak Alman. Pak, jadi penasaran. Jadi kalau misalnya kita makanya itu dilarang ya kayak patung di Islam foto. Itu emang jin atau hodam tadi itu senengnya di tempat-tempat itu apa gimana? Kenapa dilarang tuh alasannya karena itu apa bukan begitu? Pertama, pelarangan itu ya memang di saat manusia itu masih lekat yang namanya membuat patung pasti disembah, Mbak. Poinnya begitu. Mereka membuat patung pasti disembah, nggak ada alternatif lain kecuali disembah. Gitu ya. Terus membuat gambar melukis, nggak ada. Niat mereka melukis makhluk hidup saat itu tuh pasti disembah atau diagungkan, dimuliakan begitu loh. Maka ketika Nabi melihat fenomena itu terus mengharamkan, ya benar kita sami'na wa ta'na, pasti benar. Karena apa? Memang itu yang menyebabkan syirik kan. Tapi dalam perjalanan waktu berikutnya, nah kan kemudian kita tahu bahwa patung-patung makhluk hidup itu kan untuk hiasan aja, nggak disembah kan. Nah maka kemudian dari sinilah ada ulama yang membolehkan, udah masalah, termasuk foto-foto, ya gambar-gambar itu, apalagi gambar di mata uang ya, kalau nggak suka ya wes nih goreng nih itu kan, gitu kan. Ya mesti artinya apa? Bukan karena nggak disembah, tapi itu malah dicari-cari orang ya kalau foto-foto gitu. Jadi ilatnya itu ada kalau ada niat untuk mengkultuskan, menyembah dan menganggap sebagai sesembahan, maka itu harus dilarang. Tapi kalau untuk kemudian semacam hiasan, kata kuncinya apa ya? Jangan berlebihan lah. Contoh berlebihan itu loh Mbak. Contoh ini sering kita lihat ya patung misalnya ada orang bikin patung anak kecil ya di depan rumahnya sedang pipis. Nah, itu ya jangan gitu. Itu kan enggak sopan lah gitu. Enggak pakai apa-apa lah patung itu anak pipis udah pancurannya gitu loh. Ya, itu kan enggak pas kira-kira gitu. Ya, ada juga yang misalnya patung perempuan yang digambarkan enggak pakai baju, itu sebaiknya hindarilah ya, hindari gitu. Wong patung Nyi Roro Kidul aja pakai jilbab kok. Ya gitu. Nyi Roro Kidul loh pakai jilbab. Pakaiannya paling Yang tidak mana Pak? Belum pernah lihat. paling tidak sopan itu loh gambarnya itu loh Mbak, kira-kira. Oh, Gambarnya kan sopan Nyi Roro Kidul itu. Meskipun dia tinggal di pantai tetap sopan. Nggak pakai bikini, mana ada di iya Jawa. benar. Ya, Nyi Roro Kidul pakai bikini ya nggak ada. Pakai. Nggak usah diperpanjang ini ya Pak. Kira-kira Jadi gitu. nggak apa-apa lah kesimpulannya ya Pak ya sebetulnya ya, Kesimpulannya, asal tidak berlebihan. ya betul sekali. Kata kuncinya di Punya situ. keris juga nggak apa-apa Pak? Untuk apa Mbak? Ya peninggalan aja dari misalnya orang tua gitu. Cuman kan ya kita nganggapnya sebagai peninggalan atau hiasan atau dekorasi itu boleh Pak. Loh, kalau kita punya hajat, jadi panitia, itu kan bawa keris itu kan itu. Iya benar kalau Iya, dibantu kayaknya segala pakai keris macam itu. Dalam tradisi kenang-kenangan. Jawa, tradisi Jogja, Solo, atau Iya. suku tertentu, itu kan mesti mereka punya apa semacam tradisi-tradisi yang itu sebatas untuk gimmick hidup ya gitu. Nggak apa. Cuman legendanya kan kayaknya keris tuh selalu ada isinya gitu loh Pak. Memang Ya, kita tidak angkat. mungkiri ya, ada juga yang seperti itu. Tapi insya Allah kita tidak dalam kapasitas yang sebatas untuk hiasan saja, begitu ya. Baik Pak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya udah ada nih dari Nadia, dari Najib, Mbak. Pak, terkait surat 36 ayat 65 di mana mulut terkunci dan tangan dan kaki yang bicara, sebagai manusia pasti kita pernah berbuat kesalahan. Apakah di saat kita sudah bertobat, dosa-dosa yang kita tobatkan tetap akan dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan, Pak? Oke, baik. Jadi ada dua. Ada kalau kesalahan dosa itu sudah diampuni, berarti dihapus. Ya dihapus, nggak ada lagi, nggak ada diminta bertanggung jawab lagi.
ya toh, itu. Yang kedua, ditutup. Nah, kalau dosa kecil itu ditutup. Ditutup itu berarti apa? Di catatan amalnya itu masih ada judul dosanya, tapi di kolom sanksinya ditutup. Itu tujuannya apa? Supaya manusia saat itu lebih berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Ya Allah, Mas Turun, ya Allah, Engkau telah menutup kesalahanku ini. Gitu. Jadi kira-kira untuk mengingatkan kamu dulu kan gini toh. Nah, ini ada catatannya kok. Nah, mestinya kamu dia sanksi kok. Tapi aku sudah tutup. Karena aku sangat mengasihi kamu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ada dua jenis seperti itu. Sehingga apa? Tidak lagi dimintai pertanggungjawaban. Itulah pentingnya kita kemudian untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik Pak. Selanjutnya dari Ibu Tati Gobel. Dengarnya dalam rumah sebaiknya tidak ada pajangan patung karena malaikat nggak akan mampir. Benar nggak sih Pak? Nah, Ya, ada benarnya. mirip-mirip tuh, Pak. Ya, ada benarnya ya, ada benarnya. Memang pandangan hati-hati itu lebih baik karena memang ada hadis yang seperti itu. Tetapi kalau ada saudara kita yang masih misalnya seperti itu, kita luruskan niatnya, hati-hati aja ya, jangan sampai kemudian berlebihan terhadap ini semuanya. Karena memang ini bisa saja nanti itu menjadi salah satu jalan bagi setan untuk menggoda manusia, untuk menyimpangkan jalan dan seterusnya itu. Jadi yang berpendapat demikian itu ada benarnya. Tetapi yang masih misalnya menyimpang, jangan buru-buru langsung dicap sesat, dicap dosa. Padahal mereka juga orang baik. Nah, pelan-pelan lah cara memberikan pendekatan bagaimana supaya pada akhirnya ini tidak dilakukan. Gitu ya. Oke. Ini pertanyaan dari Ibu Yofi Andang. Izin tanya Pak Ali, bagaimana dengan cermin-cermin pajangan foto, lukisan, lemari kaca pajangan yang ditutupi kain saat ada jenazah keluarga di rumah yang wafat? Iya, ini tradisi ya Bu ya. Kalau hadis atau ayatnya apalagi nggak ketemu ya. Misalnya, wahai manusia, tutuplah cerminmu kalau ada yang meninggal. Itu nggak ada ayat begitu. Atau hadis gitu ya. Ini bentuk tradisi sebagai salah satu mungkin bentuk penghormatan ya. Terhadap yang meninggal itu. Atau jangan sampai terkesan ya, ini kita sedang berduka, sedang kehilangan orang kita cintai, kok malah berhias. Lama depan cermin gitu ya, masang bulu mata, kira-kira gitu ya, itu kan nggak baik gitu ya, maka ditutuplah supaya kita melupakan sejenak hiruk pikuk dunia, tidak kira-kira mungkin itu maknanya ya, tapi persisnya wallahu alam gitu, karena tradisi begini kita tidak tahu persis, kadang-kadang tradisi itu kan nggak dipertanyakan alasannya ya, kenapa begitu, wis ikuti aja kadang-kadang begitu, tapi yang penting apa, yang penting kalau mas seperti itu jangan dianggap sebagai ajaran agama saja. Nah, gitu ya. Nah, bagi yang ngelakuin ya silakan. Memang nggak ada larangannya kan nggak ada larangan itu. Apabila ada yang meninggal maka dilarang menutup cermin kan nggak ada juga larangan begitu kan. Meskipun nggak ada perintahnya juga. Jadi ya netral-netral saja gitu. Yang melakukan ya monggo, yang nggak melakukan nggak apa-apa. Begitu. Oke. Baik Pak, sepertinya itu pertanyaan terakhir. Wah, kasih Mbak Diana. Baik, Maka mungkin kita tutup baik. kajian kali hari ini ya Pak ya. Monggo Bapak Ibu, kita seperti biasa menghadirkan niat baik kita untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai doa kita, memohon kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Mungkin ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan, yang sedang punya kesulitan Allah mudahkan, yang punya hajat yang baik semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ali atas kajiannya hari ini yang tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kajian yang akan datang, insya Allah kami selenggarakan hari Rabu 9 Agustus 2023, masih mentadaburi surat Al-Baqarah di ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian
Bapak-bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah. Tidak lupa kami juga ingin mengundang Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG Pak Ali, Ali Nurdin NQ ya Pak, @Ali Nurdin NQ, juga YouTube-nya dengan nama yang sama ya Pak ya. Baik, demikian saya hari ini menggantikan Ibu Rima Diana Mohdi bersama Ratih dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih.